Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Devia dengan NIM 0501 12 8 20 25 075 dari kelas A Agribisnis Indralaya angkatan 2020. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika dan sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya watak, kesusilaan, atau adat. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Aliran-aliran besar etika. Yang pertama, etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Sedangkan etika teleologi berbalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teologi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme. Egoisme etis memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik pada pelakunya. Secara moral, setiap orang dibenarkan mengejar kebahagiaan untuk dirinya dan dianggap salah atau buruk apabila membiarkan dirinya sengsara dan dirugikan. Dan untuk utilitarianisme, menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan kemanfaatan yang besar dan memberikan kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang. Etika Pancasila. Aktualisasi Pancasila sebagai dasar etika tercermin dalam sila-silanya, yaitu sebagai berikut. Sila pertama, yaitu menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila kedua, menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi. Sila ketiga, bersikap baik dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi. Sila keempat, kebebasan, kemerdekaan, kebersamaan dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah. Sila kelima, membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial. Nilai-nilai etika Pancasila. Etika Pancasila mempunyai nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Di antaranya, nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini biasanya dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan, yaitu suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadapan. Nilai yang ketiga adalah persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan buruk. Demikian pula sikap yang memecah belah persatuan. Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitannya dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Nilai yang kelima adalah keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Sedangkan nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara etimologi, kata falsafah berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Philos yang artinya cinta dan sophia yang berarti kebijakan. Berfilsafah berarti berpikir sedalam-dalamnya terhadap sesuatu secara sistematis untuk mencari hakikat sesuatu. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari penjabaran norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Aliran-aliran filsafat terbagi menjadi tiga.
Pertama, aliran materialisme. Aliran ini mengajarkan bahwa hakikat realitas kesemestaan termasuk makhluk hidup dan manusia ialah materi, misalnya benda dan makanan. Kedua, aliran idealisme. Aliran ini mengajarkan bahwa ide atau spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Misalnya, manusia sadar atas realitas dirinya dan kesemestaan karena ada akal budi dan kesadaran. Dan yang ketiga adalah aliran realisme. Aliran ini menggambarkan bahwa kedua aliran sebelumnya yang bertentangan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Karena realisme merupakan sintesis antara jasmaniah dan rohaniah, materi dengan non-materi. Dalam filsafat Pancasila juga disebutkan bahwa ada 3 tingkatan nilai, yaitu 1. Nilai dasar. Nilai yang mendasari nilai instrumental. Nilai dasar yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalih yang bersifat sedikit banyak mutlak. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai sebagai pelaksana umum dari nilai dasar. Umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dan yang ketiga, nilai praktis. Nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai praktis sesungguhnya menjadi batu ujian. Apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia?